Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1691. Brian Holt dengan dingin tertawa kecil sambil bergerak maju. Stephen Walker dengan dingin berseru, "Tuan Muda Holt, aku sudah muak dengan udik desa ini. Ayo tangkap dia." Tamara Ebony kemudian tanpa sadar menjawab, "Tuan Muda Holt, ini bukan kesempatan yang tepat. Kau, dari semua orang, harus tahu aturan yang dimiliki Paramount. Jika kita main tangan di sini, kita akan mendapat masalah serius." Tamara tentu saja tidak peduli dengan kesejahteraan Harvey. Dia hanya takut dia akan terseret ke dalam situasi itu. "Nona Ebony, udik desa ini sangat arogan sekarang. Jika aku tidak membunuhnya sekarang, reputasiku akan ternoda seluruhnya. Kau harus menghindari masalah ini. Aku akan menangani semua tanggung jawab atas insiden ini." Brian melangkah maju dengan ganas setelah dia selesai berbicara. Nona Kate Walker tiba. Seseorang berseru tepat pada saat ini. Semua orang tanpa sadar menoleh. Bahkan Brian yang galak, amarahnya sedikit berkurang. Harvey berbalik, penuh rasa ingin tahu juga. Seorang wanita cantik tinggi dan memesona terlihat berdiri di pintu masuk. Dia mengenakan pakaian yang ditampilkan di pagelaran busana oleh Chanel tahun itu. Pergelangan tangannya dihiasi dengan Patek Philippe. Dia juga dengan santai mengenakan kacamata hitam Gucci, memamerkan bentuk wajahnya yang indah sekaligus menunjukkan keluarga dan latar belakangnya yang luar biasa. Tamara sendiri juga cantik, tapi dia sama sekali bukan saingan Kate. Cynthia Zimmer, di sisi lain, tidak lebih buruk dari Kate sendiri. Tapi karena Cynthia masih mahasiswa, kecantikannya secara alami akan membawa sedikit kepolosan. Tapi Kate berbeda. Aura dan penampilannya dianggap sebagai standar terbaik bagi kebanyakan orang. Dia cantik dalam jumlah yang tepat, menggerakkan hati banyak orang juga. Tamara dengan cepat menghentikan Brian dan berseru, "Nona Walker datang, jangan lakukan sesuatu yang gegabah." Brian mengerutkan kening. Dia cukup cemburu pada Kate. Ayah Kate adalah wakil pemimpin Longmen cabang Mordu. Dikatakan bahwa ayahnya memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan promosi. Dan diduga, keluarga Jin Mordu juga sangat menyayanginya. Itulah mengapa tidak peduli seberapa luar biasa identitas yang dimiliki Brian, dia bahkan tidak berani menimbulkan masalah di pesta ulang tahun Kate. Setelah memelototi Harvey dengan dingin, Brian kemudian dengan dingin berseru, "Kau beruntung, nak. Aku akan membiarkanmu lolos untuk saat ini karena Nona Walker datang. Tapi kau tidak bisa bersembunyi selamanya." Tamara dan Cynthia sudah berjalan menuju Kate bersama yang lainnya. Wanita kaya yang tak terhitung jumlahnya dan selebriti terkenal di internet semuanya berjalan maju juga. "Nona Kate, kau akhirnya datang. Bagaimanapun, ini adalah pesta ulang tahunmu. Tidak akan pantas tanpamu di sini." Sekelompok wanita berkumpul, masing-masing cantik dengan caranya sendiri. Benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Brian dan Stephen berjalan mendekat dan menyapa Kate dengan senyum di wajah mereka. Dibandingkan dengan mereka beberapa saat yang lalu, mereka tampak seperti panutan, pelopor bisnis mereka sendiri. "Maafkan aku, semuanya. Kalian semua harus tahu bahwa keluarga Walker gelisah karena apa yang terjadi di Longmen cabang Mordu baru-baru ini. Itu sebabnya aku pergi keluar untuk menangani sesuatu terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Aku sangat menyesal telah membuat semua orang menunggu, tetapi aku pasti akan minum 3 gelas bir sebagai hukuman nanti." Kate secara alami tampak seperti wanita yang sangat beradab. Dia dengan sopan menyapa orang banyak tanpa sedikit pun ketidaktahuan, namun dia masih menjaga jarak untuk mencegah orang lain berpikir bahwa dia ingin berhubungan intim dengan mereka. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang bisa membuat seseorang merasa tenang dan senang. Kate akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Harvey, lalu bertanya dengan tenang, "Aku yakin kita belum pernah bertemu." Ini adalah Bab 1692. Harvey York. Sebelum Tamara Ebony dan yang lainnya memperkenalkan Harvey, dia dengan tenang melanjutkan pembicaraan.
Aku seorang penjaga keamanan di Fragrant Hill yang menumpang pada Cynthia Zimmer untuk makanan. Kate Walker membeku, lalu menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya. Seseorang benar-benar berani menyebut karir mereka di zaman sekarang ini di mana semua orang suka pamer. Benar-benar menarik. Cynthia terdiam sesaat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak iparnya selalu seperti ini. Tetapi karena dia tahu bahwa Harvey pasti punya rencana lain, dia tidak mengeksposnya saat itu. Tamara, di sisi lain, wajahnya memerah. Dia merasa sangat malu. Tamara adalah orang yang membawa Harvey masuk. Harvey menodai reputasinya ketika dia menyatakan kepada Kate bahwa dia hanyalah seorang penjaga keamanan rendahan. Brian Holt dengan dingin berseru pada saat itu, "Nona Walker, aku merasa kita harus membuang orang yang mengandalkan orang lain untuk makanan seperti ini keluar dari sini. Lingkaran ini tidak menyambut orang-orang seperti itu. Tuan Muda Holt, aku yang mengadakan pesta ulang tahun di sini. Semua orang yang datang ke sini adalah tamuku, itu berarti mereka adalah temanku, dan mereka akan menjadi sekutu di masa depan." Kate tidak meremehkan Harvey karena mengungkapkan pekerjaannya dan menghentikan Brian, lalu dengan murah hati mengulurkan tangan kanannya ke arah Harvey. "Nama aku Kate Walker, senang bertemu denganmu." Di samping Cynthia, Kate adalah satu-satunya yang menatap lurus ke mata Harvey saat berbicara. Harvey kemudian dengan tenang menjawab, "Senang bertemu denganmu juga." Harvey juga mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Kate perlahan setelah dia menjawab. Dia tidak punya niat untuk mengambil keuntungan dari Kate sama sekali. Tatapan aneh melintas di mata Kate. Apa yang disebut jabat tangan itu juga hanya ujian bagi Harvey. Tapi reaksi Harvey jauh melampaui harapan Kate. Matanya berbinar sejenak, secara alami meragukan identitas Harvey. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena ini adalah pesta ulang tahunku, tolong jangan ragu untuk makan dan minum. Ada juga cukup banyak kegiatan menyenangkan di sini di Paramount. Silakan bergabung dalam kegiatan apapun yang kalian suka di sini, semua gratis. Secara keseluruhan, silakan bersenang-senang selama kalian di sini. Jika tidak, aku hanya akan menyalahkan keramahanku yang buruk." Kerumunan itu bersorak. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang membutuhkan uang, mereka merasa lebih bersemangat bermain dengan barang gratis. Harvey tidak bergabung dengan orang-orang itu. Dia dengan santai mencari segelas jus apel dan meminumnya sambil bersandar di sudut. Tatapan Harvey terkadang beralih ke Kate. Dia berpikir bahwa dia tampak cukup menarik. Ayah Kate, Justin Walker, adalah satu-satunya orang yang bisa melawan Aiden Bauer dan Rachel Hardy. Dan dilihat dari kesan Kate, Justin juga mungkin lebih unggul. Harvey berpikir untuk berurusan dengan longman cabang Mordu melalui Kate terlebih dahulu. Tapi karena Aiden dan Rachel tidak meminta dukungan dan hanya menyampaikan berbagai informasi, ini membuktikan bahwa aliansi mereka mampu menahan kekuatan lawan untuk sementara waktu. Itulah mengapa Harvey tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan dulu. Prioritas Harvey adalah melindungi Cynthia hari itu. Jadi, kecuali dia memiliki kesempatan yang jelas, dia tidak akan dengan sengaja menyebabkan lebih banyak masalah. Melihat Cynthia, yang melewati sekelompok orang yang berbicara dengan semua karakter besar di industri hiburan, Harvey menunjukkan kekaguman di matanya. Cynthia sudah dewasa saat itu. Dia bukan gadis kecil yang dikenal Harvey lagi. Dia memiliki ambisi dan kariernya sendiri untuk dikejar. Harvey merasa tersanjung. "Harvey, kami terlalu kasar sebelumnya. Maaf." Brian, Stephen, dan Tamara, semuanya mendatangi Harvey pada saat itu dan berbicara dengan nada minta maaf. Bab 1693. Apakah ada yang salah? Harvey York menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, bahkan tidak menatap mata ketiganya. Brian Holt mencondongkan tubuh lebih dekat dan mengangkat gelas anggurnya ke arah Harvey. "Nona Walker benar. Karena kita semua saling mengenal, kita semua berteman di sini. Kita tidak perlu khusus mencari teman di sini."
Aku datang untuk meminta maaf atas betapa gegabah dan kasarnya aku memperlakukanmu sebelumnya. Stephen Walker menyipitkan matanya dan berkata, Tuan York, tolong jadilah orang yang lebih baik di sini dan jangan meributkan kami orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana kedengarannya? Tamara Ebony juga membungkuk. Harvey, mari kita semua rukun. Cynthia Zimmer tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini karena dia masih mengobrol dengan seorang sutradara di antara kerumunan. Harvey tersenyum tipis sambil melihat ketiganya, lalu dengan tenang menjawab, "Maaf, kalian bertiga tidak berhak menjadi temanku. Kalian tidak layak." Oh, Tamara memutar sepatu hak tingginya tiba-tiba, dan dia hampir jatuh ke lantai. Tapi dia baik-baik saja karena dia jatuh tepat ke Harvey. Brian dan Stephen maju dan mengangkat Tamara kembali dengan tergesa-gesa. "Tamara, kau baik-baik saja. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh?" Brian dengan acuh melambaikan tangannya setelah beberapa saat. "Lupakan. Dia memiliki posisi tinggi sebagai penjaga keamanan Fragrant Hill. Jangan minta lebih karena dia tidak mau berteman dengan kita." Brian dan yang lainnya kemudian segera pergi. Harvey dengan damai menyaksikan ketiganya berjalan menjauh darinya sambil menunjukkan senyum tipis. Dia terlalu malas untuk mengekspos mereka karena memainkan trik kotor seperti menjebaknya. Ketika tangan kanannya merogoh sakunya, sebuah berlian 2 karat muncul di antara jari-jarinya. Harvey menggoyangkan tangan kanannya. Yang disebut mineral terkuat kemudian berubah menjadi debu dan tersebar di seluruh lantai. Harvey pergi dari tempatnya berdiri seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Begitu dia berjalan menuju area hiburan, dia melihat Kate bermain dengan kartu poker melawan orang lain. Meskipun itu hanya permainan 21 dan Pontun, itu adalah permainan psikologi dan keterampilan. Keberuntungan hanya memiliki sedikit peran dalam permainan. Banyak tuan muda yang kaya ingin melawan Kate, tetapi mereka semua benar-benar hancur di atas meja. Dan menurut kesepakatan, orang yang kalah harus minum jumlah gelas yang sama dengan poin di tangan mereka. Banyak tuan muda harus menenggak seluruh perut penuh bir. Mereka semua merasa sangat mengerikan. Stephen dan yang lainnya ingin ikut bersenang-senang, tetapi mereka semua mengerutkan kening setelah melihat pemandangan seperti itu. Kate memang wanita yang cukup menakjubkan. Terlepas dari penampilan dan auranya, posenya ketika dia duduk dengan santai di sana memicu imajinasi tak terbatas pada orang lain. Tapi masalahnya adalah dia terlalu kuat. Dia telah benar-benar mengalahkan setiap orang yang pandai dalam permainan 21 dan Pontun. Sejak awal, wanita ini bahkan tidak meneguk alkohol. Melihat dia dengan santai menangani setumpuk kartu sementara jari-jarinya yang ramping menari-nari di sekitar telapak tangannya yang lentik, kerumunan itu merasa sangat haus. Akhirnya, setiap orang yang hadir mengalami kekalahan. Tak satu pun dari mereka bisa memenangkan satu pertandingan melawan Kate. Ketika Kate memberikan kartu baru, matanya berbinar ketika dia melihat Harvey. Melihat Harvey yang baru saja menikmati pertunjukan, Kate tersenyum. "Harvey, apakah kau ingin bermain melawanku selanjutnya?" Tentu saja, Kate hanya ingin menguji Harvey. Lagi pula, cukup menarik bahwa seorang penjaga keamanan bisa tetap tenang bahkan sampai saat ini. Harvey kemudian dengan tenang menjawab, "Aku tidak tertarik." Bab 1694. Setelah melihat Kate Walker menantang Harvey York, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Stephen Walker kemudian dengan dingin berseru, "Harvey, apakah kau tidak tertarik, atau kau hanya tidak tahu cara memainkannya? Katakan saja pada kami, toh itu tidak memalukan." Brian Holt kemudian dengan tenang menjawab, "Nona Walker, mengapa menempatkannya di tempat yang sulit? Dia hanya anak desa. Bagaimana dia bisa tahu cara bermain 21 dan Pontun? Dia mungkin bisa bermain war jika kau memintanya." Kerumunan tertawa penuh ejekan setelah mendengar kata-kata itu. 21 dan Pontun hanyalah nama lokal untuk permainan tersebut. Di Gaule, permainan itu disebut blackjack.
Orang yang tidak tahu aturan tentang permainan bahkan tidak akan tahu apakah mereka menang atau kalah, apalagi memainkan permainan dengan benar. Dalam keadaan seperti itu, orang seharusnya berterus terang jika mereka tidak tahu cara memainkan permainan. Mengapa ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak tertarik demi martabat mereka? Orang-orang seperti itu akan menderita hanya untuk menyelamatkan muka. Kate menatap Harvey sambil menunjukkan minat di matanya. Bagaimana aku bisa membuatnya lebih menarik untukmu? Harvey kemudian dengan tenang menjawab, tidak ada artinya berjudi untuk alkohol, dan berjudi untuk uang adalah ilegal. Jadi, mengapa kita tidak bermain dengan taruhan yang lebih tinggi? Jika kau kalah, kau akan menjadi milikku untuk malam ini. Milikmu untuk malam ini. Tamara Ebony mendidih dalam kemarahan sambil berdiri di samping. Harvey York, apakah otakmu mati? Kau pikir kau siapa? Kau ingin dia menjadi milikmu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat memiliki seseorang seperti dia? Penjaga keamanan sepertimu bahkan tidak punya hak untuk mengatakan itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Cepat dan minta maaf kepada Kate. Tamara ketakutan dan marah pada saat yang sama. Jika penjaga keamanan ini berhasil menyinggung Kate, Tamara tidak akan pernah bisa bertahan di industri hiburan di masa depan. Cynthia Zimmer bingung saat melihat Harvey. Kakak iparnya bukanlah orang seperti itu. Kenapa dia meminta hal seperti itu? Brian dan Stephen membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Penjaga keamanan ini tidak tahu bahaya macam apa yang dia hadapi. Siapa sih Kate Walker itu? Dia adalah nona dari keluarga Walker, putri kaya sejati, orang yang sama yang menarik perhatian salah satu dari 6 pangeran Mordu, Lucas Jean. Namun dia masih berani mengajukan permintaan seperti itu. Bahkan jika dia ingin mati, ini masih bukan rencana yang bagus. Tanpa pikir panjang, Brian dan yang lainnya mulai menarik kursi. Jangan ada yang bergerak, Kate dengan dingin berseru, lalu menatap Harvey dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jika bukan karena ulang tahun Kate, dia pasti sudah melempar Harvey untuk dimakan ikan sekarang. Dia kemudian dengan dingin memelototi Harvey. Aku akan bermain 3 ronde denganmu. Bahkan jika kau memenangkan 1 ronde melawanku, aku akan menganggapnya sebagai kemenangan. Kau akan mendapatkan 1,5 juta dolar jika kau menang. 1,5 juta. Cukup banyak orang yang tersentak setelah mendengar kata-kata Kate, diam-diam bersorak atas kemurahan hatinya. Bukankah orang bodoh yang malang seperti Harvey akan membeku setelah mendengar bahwa dia akan mendapatkan 1,5 juta dolar? Tetapi semua orang merasa bahwa Harvey tidak akan menang. Tetapi jika kau kalah, kau harus berlutut dan menamparkan wajahmu 100 kali, lalu bekerja untuk keluarga Walker selama 3 tahun penuh. Apakah kita sepakat? Kate sudah memikirkan semuanya. Keluarganya memiliki beberapa aula seni bela diri kuno yang dibangun. Mereka semua adalah bangunan bobrok. Dia akan menyuruh Harvey membersihkan toilet ketika saatnya tiba. Stephen tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Kate. Itu kesempatan untukmu, nak. Sulit bahkan untuk bisa bekerja untuk keluarga Walker. Kau sangat diberkati untuk menjadi bawahan keluarga. Tamara dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Cynthia, di sisi lain, mencondongkan tubuh lebih dekat ke Harvey dan berbisik, kakak ipar, berhentilah bermain-main. Kau hanya harus meminta maaf kepada Nona Walker. Lagi pula, kau tidak pandai dalam permainan. Harvey tersenyum dan menatap Kate. Mari kita ganti topik. Apakah kau punya pacar? Kate membeku. Tidak. Jika aku menang, kau akan menjadi pacarku, kata Harvey dengan tenang. Selama aku di Mordu, kau harus mengikutiku kemanapun aku pergi. Tetapi jika aku kalah, aku akan berlutut dan menamparkan diriku sendiri ribuan kali dan kemudian bekerja untuk keluargamu sepanjang hidupku. Bab 1695. Seluruh kerumunan membeku setelah mendengar kata-kata itu, lalu meledak penuh amarah. Harvey York, mengapa kau berusaha keras untuk mendapatkan apa yang tidak akan pernah kau miliki?
Apakah ada sekrupmu yang longgar atau semacamnya? Kau ingin Nona Walker menjadi pacarmu. Kenapa kau tidak melihat dirimu di cermin sebelum mengatakan sesuatu seperti itu? Kate, tidak perlu sopan dengan orang seperti ini. Biarkan dia jadi makanan ikan saja. Brian Holt, Stephen Walker, dan yang lainnya mendidih karena marah. Mereka ingin menamparkan Harvey sampai mati kalau dia terus melebih-lebihkan kemampuannya. Cynthia Zimmer terkejut. Apa yang kakak iparnya coba lakukan? Apakah dia mencoba berselingkuh dari kakak perempuannya, Mandy Zimmer? Jika itu masalahnya, bagaimana Cynthia akan memberitahunya? Kate, di sisi lain, tidak marah. Ekspresinya sedingin es pada saat itu. Harvey York, kau tampak percaya diri. Harvey mengangkat bahu. Ini bukan kepercayaan diri. Aku hanya suka bermain dengan taruhan yang lebih tinggi. Apakah kau bermain atau tidak? Jika tidak, maka aku akan pergi. Kate membanting 3 dek kartu poker baru di atas meja dan kemudian berseru, baiklah, aku akan bermain denganmu. Harvey kemudian menjawab dengan tenang, ladies first, kau bisa memberi aku kartu terlebih dahulu. Kate dengan dingin berseru, baiklah, aku yang memberi kartu dulu. Tapi, aku akan memberi kau 10 set kartu yang berbeda. Pilih salah satu dari mereka jika kau menuduhku menggertakmu. Kate hanya bisa memberi 1 set kartu karena dia adalah bandar. Harvey, bagaimanapun, adalah seorang pemain. Itu cukup menguntungkan baginya karena dia bisa memilih di antara 10 set kartu yang berbeda. Tetapi Harvey menolak tawaran itu dan dengan tenang menjawab, berikan saja aku 1 set kartu. Aku khawatir kau mungkin melanggar janjimu ketika kau kalah seperti ini. Baiklah. Kate selesai berbicara. Dia mengocok setumpuk kartu dan memberi isyarat kepada Harvey untuk memotong setumpuk, lalu membagikan 1 kartu menghadap ke atas dan 1 menghadap ke bawah. Kate memiliki kartu as, sementara Harvey memiliki raja. Apakah kau mau kartu lain? Berikan saja 3 dan hemat waktu. Oh ya, tidak perlu memberi kartu menghadap ke bawah. Tunjukkan saja kartunya. Harvey acuh tak acuh. Dia tidak tertarik untuk membalik kartu itu sendiri. Baik, sesuai keinginanmu. Swoosh, swoosh, swoosh. Kate membagikan 3 kartu sekaligus. Balik, sebuah kartu as hati. Sebuah kartu as hati dengan raja dihitung sebagai 11 poin. Brian dan yang lainnya tertawa. Lagi pula, anak ini memang memiliki keberuntungan yang bodoh. Balik, kartu berikutnya adalah as sekop. Brian cukup terkejut. Dia tanpa sadar berkata, dia cukup beruntung di sini. Tamara Ebony dan yang lainnya mengangguk serempak. Dia cukup beruntung. Sayang sekali dia bermain 21 dan pontun. Dia memiliki total 12 poin sekarang. Dia akan kalah segera setelah dia mendapatkan kartu dengan 10 poin. Tentu saja, mereka tidak pernah percaya bahwa Harvey bisa menjadi lawan Kate. Meskipun keluarga Kate tidak memiliki tempat perjudian bawah tanah, dia cukup mahir dalam permainan karena minatnya pada permainan. Keberuntungannya juga dianggap berada di luar dunia ini. Bagaimana Harvey bisa menang? Balik, kartu ketiga terungkap. 8 sekop. Seorang raja, 2 as, dan 8 ditambahkan hingga total 20 poin. Gabungan ini dianggap hampir tak terkalahkan dalam permainan ini. Sayang sekali Harvey memiliki 1 kartu lagi yang dibagikan kepadanya. Jika kartu itu tidak lain adalah as, itu merupakan kekalahan. Tapi apakah itu mungkin? Sudah ada 3 as di atas meja. Bagaimana mungkin kartu terakhirnya adalah kartu lain? Semua orang memandang Harvey dengan penuh ejekan, berpikir bahwa tidak mungkin Harvey bisa menang. Kate melihat kartu terakhir yang menghadap ke bawah di atas meja, lalu bertanya dengan tenang. Apakah kau ingin membalik kartu itu sendiri? Atau apakah kau akan menyerah? Harvey hanya tertawa kecil. Tidak ada artinya jika aku tidak membalik kartu setelah bermain dengan taruhan tinggi seperti itu, bukan? Tapi kalau ada yang mencoba menarik kembali kata-katanya, kenapa kau tidak membalik kartu itu untukku juga, Nona Walker?
Jantung Kait berdetak kencang. Dia kemudian tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di atas meja. Balik. Kartu terakhir terungkap. As berlian. Total 21 poin. Sebuah kemenangan lengkap. Kerumunan itu sunyi senyap. Bab 1696. Tamara Ebony membeku. Cynthia Zimmer membeku. Brian Holt membeku. Stephen Walker membeku. Bahkan Kate Walker, yang membalik kartu itu sendiri, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua menatap kosong ke meja seolah-olah mereka tidak percaya bahwa itu nyata. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Harvey York. Mereka tidak percaya bahwa Harvey benar-benar memenangkan satu ronde melawan Kate. Ini bukan hanya keberuntungan murni. Jika itu benar-benar hanya keberuntungan, maka Harvey akan menjadi orang paling beruntung yang masih hidup. Kate menarik napas dalam-dalam dan memperhatikan Harvey sekali lagi dengan bingung. Tepat ketika dia pertama kali bertemu Harvey, dia tahu bahwa dia bukan pria biasa. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey adalah serigala yang bersembunyi di balik pakaian domba. Kate benar-benar tersesat. Dia merasa tidak mau dan tidak berdaya pada saat yang sama. Kau kalah. Apakah kau berencana untuk mengakui kekalahan setelah 2 kekalahan lagi? Atau kau akan menjadi wanitaku sekarang? Harvey memecah kesunyian dan menatap Kate dengan mata penuh kegembiraan. Menatap wajah Harvey yang tampak polos, Kate tidak tahu harus berkata apa saat itu. Di sisi lain, Brian dan yang lainnya menganggap Harvey terlalu sombong dan gila. Apakah dia tidak takut menyinggung setiap orang di lingkaran sosial atas Mordu dengan melakukan ini? Apakah penjaga keamanan seperti dia mengira dia adalah karakter besar atau semacamnya? Harvey York, beraninya kau pamer. Bertaruh lagi dengan Nona Walker jika kau punya nyali untuk melakukannya. Seru Brian. Harvey kemudian dengan tenang menjawab, lupakan saja. Apakah kau tidak menyukai taruhan tinggi? Brian memelototi Harvey, lalu dengan tegas berseru, mainkan ronde lagi dengan Nona Walker. Jika kau menang, aku akan memastikan untuk mengakhiri semua konflik di antara kita. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan membuatmu kesulitan mulai hari ini dan seterusnya. Tapi jika kau kalah, kau harus menarik kembali taruhan yang kau buat dengan Nona Walker. Tentu saja, Brian ingin membantu Kate sambil memberikan kesan yang baik untuk Lucas Jean. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tamara berseru setuju di samping juga. Itu benar, cepat dan lakukan. Aku tidak percaya bahwa keberuntunganmu akan bertahan selama itu. Aku tidak tertarik bertaruh denganmu. Tapi tentu saja, kau bisa bertaruh dengan kepalamu jika kau benar-benar menginginkannya. Jika aku menang, kepalamu akan terpenggal. Tetapi jika aku kalah, aku akan menarik kembali taruhan sebelumnya. Apa kau berani? Harvey tersenyum tipis sambil mengucapkan kata-kata itu. Kau. Brian menunjuk Harvey. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Itu karena dia tidak berani. Dia tidak berani bertaruh dengan nyawanya. Harvey bahkan tidak bisa repot-repot menatap Brian lebih lama lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Kate dan tersenyum hangat. Apakah putaran ini dihitung atau tidak? Jika Kate di sini mengatakan tidak, aku juga tidak keberatan. Beri aku ciuman, dan kemudian aku akan berpura-pura taruhan tidak pernah terjadi. Kate, beri ciuman. Apakah ini nama yang bisa kau panggil untuk dia? Apakah ini sesuatu yang bisa kau minta? Tamara dan selebriti lainnya akan batuk darah. Karena aku sudah bertaruh denganmu, aku akan mengakui kekalahanku. Kate memelototi Harvey dengan dingin. Menurut kesepakatan, aku akan menjadi pacarmu selama kau di Mordu. Selama kau tidak melakukan apapun yang melewati batas, aku akan memenuhi kebutuhanmu dan makan, berbelanja, dan bahkan menonton film bersamamu. Kate masih berpura-pura tinggi dan perkasa, tapi wajahnya sudah merah padam. Dia adalah nona dari keluarga Walker, tapi dia belum pernah berkencan dengan siapapun sebelumnya. Tidak peduli apa taruhannya, Harvey sudah dianggap sebagai cinta pertamanya.
Kate Walker yang tinggi dan perkasa tentu saja merasa sangat malu dengan situasi ini. Sempurna. Harvey bertepuk tangan dan melihat ke seluruh kerumunan. Hari ini adalah hari ulang tahun pacarku, dan juga hari pertama kita bersama. Silakan makan dan minum sesuka kalian. Harvey kemudian berjalan ke depan dan melingkarkan tangannya di pinggang Kate, lalu tersenyum hangat. Ayo, bersulang untuk semua orang. Bab 1697. Arogan. Tak tahu malu. Gila. Orang kecil yang mabuk oleh kesuksesannya. Seorang pria yang tidak memiliki rasa bahaya. Identitas macam apa yang kau miliki? Menurutmu tempat apa ini? Beraninya kau membawa hadiah utama, Kate Walker. Apakah kau tidak tahu batasmu? Setelah melihat tindakan Harvey, Brian Holt, Stephen Walker, dan yang lainnya semua mengedipkan mata. Mereka ingin mencekik Harvey sampai mati pada saat itu. Cynthia Zimmer menutupi mulut kecilnya. Sejujurnya dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bagaimana mungkin kakak ipar bisa seperti ini? Tetapi berpikir bahwa Harvey mungkin punya rencana lain, Cynthia memaksakan kebenciannya hilang dan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan Harvey lolos jika dia benar-benar seperti ini. Tepat pada saat ini, baik Stephen dan Brian menatap Tamara Ebony. Tamara mengangguk, lalu dengan keras berseru. Kacau, mengerikan. Berlian 2 karat yang aku rencanakan untuk diberikan kepada Nona Walker hilang. Berlian itu bernilai ratusan ribu dolar. Bagaimana bisa hilang? Tamara tampak cemas. Semua orang kembali ke akal sehat mereka dari keterkejutan total. Ini adalah lingkaran sosial atas. Uang bisa hilang, tetapi tidak pernah ada kasus pencurian. Jika ada pencuri yang sebenarnya di antara kelompok orang ini, itu akan menjadi berita yang memalukan. Bagaimana mereka memiliki rasa hormat untuk terus berada di industri ini? Kau kehilangan sesuatu. Brian berjalan ke depan dan batuk. Cepat dan periksa saku dan tas kalian. Apakah ada di suatu tempat? Cynthia juga gelisah. Senior Ebony, bukankah kau melihatnya saat kau berada di kamar kecil sebelumnya? Apakah kau meninggalkannya di sana? Mustahil. Tamara tampak cukup bertekad. Dia tidak punya niat untuk memeriksa kamar kecil. Aku dengan hati-hati menyiapkan hadiah itu sendiri. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja? Aku tidak ceroboh. Itu pasti dicuri. Stephen kemudian berseru sambil bingung, apakah benar-benar ada pencuri di antara kita? Hah? Apakah itu benar? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada dari kita yang peduli dengan sesuatu yang murah itu. Lingkaran ini tidak pernah memiliki kasus pencurian. Kerumunan sedang bergosip. Orang-orang yang hadir adalah orang kelas atas atau selebriti terkenal. Siapa yang peduli dengan berlian yang harganya beberapa ratus ribu dolar itu? Tidak ada yang mencuri hal seperti itu. Semua orang tidak percaya. Orang-orang di lingkaran kita tidak akan pernah serakah itu. Apalagi mengotori tangan kita. Tapi malam ini berbeda, dan entah bagaimana seorang penjaga keamanan menyelinap masuk. Beberapa ratus ribu dolar pasti sebanding dengan gaji orang ini selama 20 tahun. Seru Brian dingin. Semua orang secara tidak sadar mulai ke arah Harvey. Kate membeku, lalu mengerutkan kening. Tuan Muda Holt, kau tidak boleh menuduh seseorang melakukan sesuatu tanpa bukti yang kuat. Tentu saja, Kate merasa bahwa Harvey tidak seperti pria biasa lainnya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Selain itu, dia adalah pacar Harvey, tidak peduli apa yang terjadi. Jelas, Kate harus membela Harvey. Kita sudah berkumpul bersama berkali-kali, tetapi kapan kita kehilangan sesuatu? Stephen mencoba menambahkan bahan bakar ke api. Aku merasa orang yang muncul entah dari mana ini adalah tersangka terbesar saat ini. Tamara mengerutkan kening dan berseru, kami tidak mengatakan apakah dia pelakunya atau bukan. Mari kita panggil polisi. Biarkan mereka menangani situasinya. Tidak perlu, ini Paramount. Jadi, kita bermain sesuai aturan Paramount di sini.
Apakah kau lupa di mana kita berada? Mereka pasti melayani keadilan bagi semua orang di sini. Brian menyarankan. Bab 1698. Aku sudah menghubungi pihak lain. Mereka akan mengirim keamanan untuk menangani ini segera. Aku memperingatkanmu, Harvey York. Keluarkan apapun yang kau curi. Jika tidak, kau tidak akan bisa lolos dari ini jika kami mengetahui bahwa berlian itu ada padamu. Menurut aturan di sini, mencuri sesuatu akan memiliki hukuman yang setara dengan seseorang yang bermain curang di tempat perjudian, dan itu adalah membuat tanganmu patah. Brian Holt tertawa dingin. Cynthia Zimmer berdiri di depan Harvey dan berseru, berhenti melontarkan tuduhan tak berdasar. Harvey tidak akan mencuri sesuatu seperti ini. Dia bahkan tidak membutuhkan uang. Dia tidak butuh uang. Cynthia, berhentilah melindunginya. Seluruh tubuhnya bahkan berteriak, aku membutuhkan banyak uang. Cepat dan pergi ke sini sebelum dia menyeretmu ke dalam masalah. Tamara Ebony menarik Cynthia ke samping dan menghentikannya dari membela Harvey. Sebelum Cynthia bahkan bisa mengatakan apa-apa lagi, pintu masuk aula ditendang terbuka. Belasan pria berjas dan kuat berjalan masuk dengan ganas. Pria yang berdiri di tengah tidak lain adalah manajer Lenny Thompson sendiri. Lenny dengan dingin berseru, aku mendengar seseorang mencuri di sini. Betapa beraninya. Apakah kau tidak tahu tempat seperti apa Paramount itu? Kau akan menanggung akibatnya karena mencuri barang-barang dan melanggar aturan di sini. Lenny menunjukkan kebenaran di wajahnya. Orang-orang yang tidak tahu posisinya akan berpikir bahwa dia adalah semacam main hakim sendiri yang melayani keadilan. Brian berjalan ke depan dan berseru, akhirnya kau di sini, manajer Thompson. Kau harus bertanggung jawab di sini. Hadiah Nona Ebony untuk Nona Walker hilang. Berlian seharga ratusan ribu dolar. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga niat baik Nona Ebony. Lenny mengangguk, lalu menjawab dengan tenang, yakinlah, Tuan Muda Holt. Aturan Paramount tidak akan pernah memperlakukan orang baik dengan salah. Orang jahat pasti tidak akan lolos begitu saja. Bagaimanapun, pelakunya harus menunjukkan dirimu sekarang. Jika kau mengaku, aku hanya akan mempertimbangkan untuk mematahkan satu jarimu. Jika aku mengetahui siapa itu sendiri, aku akan mematahkan seluruh lenganmu. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Niat membunuh merembes keluar dari tubuh Lenny saat ini. Ekspresinya dingin dan tegas. Brian langsung menunjuk Harvey yang berdiri di belakangnya. Manajer Thompson, kami pikir orang ini di sini. Kerumunan mundur beberapa langkah setelah mendengar kata-kata itu. Lenny tersenyum sedih saat melihat Harvey. Dia tidak terkejut sama sekali. Kau yang menyebabkan kekacauan besar lagi, ya. Aku tahu kau punya rencana jahat begitu aku melihatmu. Sekarang aku melihatmu, kau memang terlihat seperti tipe pria yang melakukan pekerjaan kotor. Serahkan sendiri, berlutut dan minta maaf, dan aku hanya akan mematahkan satu jarimu. Jika kau menunggu aku untuk menemukan berlian, aku akan mematahkan seluruh lenganmu. Harvey menatap Lenny tanpa memberikan jawaban langsung, lalu dengan tenang bertanya, kau hanya berasumsi bahwa aku pencurinya tanpa bukti yang kuat bahkan sebelum kau melakukan pencarian menyeluruh. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Mematahkan tangan karena mencuri barang. Ada aturan itu di Paramount. Siapa yang memberimu wewenang untuk bertindak di atas hukum? Apakah kalian pikir kalian adalah dewa atau semacamnya? Lenny kemudian dengan tenang menjawab, Harvey York, mengapa kau tidak pergi dan bertanya siapa bos Paramount itu? Aturan di sini jauh melebihi hukum, tidakkah kau mengerti? Bahkan kaisar sendiri harus bertanggung jawab jika melanggar aturan di sini. Apalagi penjaga keamanan yang lemah. Kau pikir kau siapa? Kau bicara padaku tentang hukum. Biarkan aku memberitahumu sekarang. Akulah hukumnya. Bab 1699. Harvey, jika kau benar-benar menemukan sesuatu, keluarkan saja. Nona Ebony juga akan berterima kasih. Kate Walker, yang selama ini diam,
tiba-tiba angkat bicara. Harvey hanyalah pacar sementaranya, tetapi dia masih ingin membantunya. Harvey acuh tak acuh. Aku tidak menemukan apa-apa. Bagaimana aku bisa menyerahkannya? Kate mengerutkan kening. Harvey, kau tidak mengerti betapa seriusnya ini. Tempat ini dimiliki oleh keluarga jin dari Mordu. Aku mendengar bahwa penduduk pulau juga memiliki beberapa saham di sini. Jika kau membuat masalah di sini, itu tidak akan berakhir baik untukmu. Jika kau menyerahkan berlian itu sekarang, aku akan meminta maaf kepada Nona Ebony untukmu dan kami akan menganggap masalah ini selesai. Oke. Meminta maaf. Harvey tidak terdengar khawatir sama sekali. Mengapa aku harus meminta maaf untuk sesuatu yang tidak aku lakukan? Apakah kau yakin tidak mengambil apa-apa? Kerutan di kening Kate semakin dalam. Sepertinya Harvey sama sekali tidak menghargai niat baiknya. Saat ini, dia tentu saja tidak berterima kasih atas kebaikannya. Harvey tetap tidak peduli, terlalu malas untuk berbicara lagi. Brian menggeram, Nona Walker, dia menipumu untuk menjadi pacarnya. Kenapa kau masih membantunya? Semua orang tahu hubunganmu palsu. Itu tidak akan memengaruhi reputasimu, apalagi reputasi keluarga Walker. Brian melemparkan tatapan tajam ke Harvey. York, tunggu saja sanksi dari Paramount. Seluruh kerumunan mengikuti gerakannya dan menatap Harvey dengan jijik. Menjadi elit mereka paling membenci penipuan kelas rendah. Cynthia hendak mengatakan sesuatu, tapi Harvey meliriknya dan menggelengkan kepalanya pelan. Untuk sesaat, Cynthia tercengang. Kemudian, dia terdiam. Dia tahu bahwa kakak iparnya pasti memiliki trik di lengan bajunya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat kesunyiannya, Brian dan yang lainnya semakin bersemangat. Sekarang, bahkan Nona Zimmer tidak mempercayaimu. York, kenapa kau masih keras kepala? Kate memandang Harvey, tidak senang. Kemudian, matanya tertuju pada Brian dan teman-teman persekongkolannya. Tiba-tiba, dia mengerti. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Alih-alih, dia menyaksikan semuanya dengan ketidakpedulian diam-diam, ingin tahu bagaimana Harvey akan keluar dari kesulitannya. Lenny memelototi Harvey dengan penuh kebencian. Apakah kau tidak akan menjelaskan ini, York? Apakah kau benar-benar ingin kami mengambil tindakan terhadapmu? Ding. Harvey dengan santai meletakkan gelas anggur di tangannya dan mengendurkan bahunya. Aku bersedia bekerja sama denganmu dan membiarkan kau menggeledahku. Selama kau dapat menemukan sesuatu, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Tetapi jika kau tidak dapat menemukan apapun, kau perlu memberi aku penjelasan yang memuaskan atas tindakanmu. Jika kami tidak dapat menemukannya, aku akan meminta maaf kepadamu di depan umum. Aku bahkan akan memberimu 1,6 juta lagi. Brian menjawab, suaranya jelas dan percaya diri. Manajer Thompson, geledah di saku belakang celananya. Yang di sebelah kanan. Lenny menatap Brian, sekarang mengerutkan kening. Tidak bisakah tuan muda yang kaya ini sedikit lebih pintar dalam melakukan sesuatu? Kata-kata mereka akan mengingatkan orang yang lebih bijaksana, yang akan langsung tahu bahwa mereka mencoba menjebak Harvey. Untungnya, semua yang hadir ada di pihak Brian. Ada beberapa pikiran kecil yang tidak berpikir apa yang dia lakukan itu benar, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan mengkritiknya. Lenny menindaklanjuti dan berkata dengan percaya diri, geledah di sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian, beberapa personel keamanan mendekati Harvey seolah-olah dia adalah musuh, dan mulai menggeledahnya. Brian menyeringai. Tamara dan Stephen bertukar pandang puas, gembira. Kucing ada di dalam tas. Mereka semua menunggu Harvey terperangkap dalam perangkap mereka dan jatuh ke dalam kehancuran. Tanpa diduga, rencana mereka dengan cepat meledak di wajah mereka. Tidak ada berlian seperti itu di tubuh Harvey. Bab 1700. Kaos kaki dan sepatu Harvey dilepas. Sabuknya juga ditarik. Namun, mereka tidak menemukan apapun.
Ekspresi arogansi Brian berangsur-angsur berubah menjadi tidak percaya. Dia berseru dengan muram, "Tidak mungkin. Berlian itu pasti ada bersamanya." Lenny mengerutkan kening. Dia mengusir petugas keamanan dan menggeledah Harvey sendiri. Petugas keamanan lainnya kemudian melewati semua sudut dan celah di seluruh aula. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Setelah lebih dari 10 menit mencari secara aktif, mereka menjadi sedih dan bertukar tatapan muram. Bahkan jika mereka menemukan berlian di sudut, mereka masih bisa menjebak Harvey. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Apa yang bisa mereka lakukan? Mata Lenny jatuh pada Brian. Melihat ini, Brian mengerutkan kening dan mengangguk. Lenny menarik napas dalam-dalam dan memanggil beberapa petugas keamanan lagi, termasuk yang perempuan. Cari. Tersangka mungkin menyembunyikannya di tubuh orang lain. Semua orang harus digeledah. Jika dia mencuri berlian, maka sidik jarinya pasti ada di sana. Tak lama kemudian, situasi menjadi heboh. Brian, Stephen, dan yang lainnya juga digeledah. Bahkan Kate Walker, yang memiliki status tertinggi di antara mereka semua, digeledah. Meski sudah mencari selama 1 jam, tetap saja tidak ketemu. Beberapa tamu wanita mengenakan berlian, tetapi setelah pemeriksaan menyeluruh, berlian itu diidentifikasi sebagai milik mereka. Kulit Brian menjadi mengerikan. Tamara telah menemukan kesempatan untuk memasukkan berlian ke dalam saku Harvey ketika dia jatuh barusan, namun mengapa dan bagaimana berlian itu hilang? Terlebih lagi, Harvey tidak pernah meninggalkan aula. Dia tidak mungkin mengeluarkan berlian itu. Yah, apakah kalian semua sudah cukup bersenang-senang? Kalian tidak menemukan berlian itu padaku, yang berarti aku bukan pencurinya. Harvey menoleh ke Lenny. Bisakah kau membersihkan namaku? Kulit Lenny jelek, tetapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, untuk menangkap pencuri, kau harus menemukan barang curian. Karena kau tidak memiliki berlian itu, tentu saja, kau tidak lagi menjadi tersangka. Kalau begitu, aku berterima kasih atas usahamu. Harvey berkata, meskipun nadanya sangat acuh tak acuh. Tamara cemas. Berlian itu harganya lebih dari 1,6 juta dolar. Dia telah dengan hati-hati mempersiapkannya untuk trik mereka. Sekarang setelah berlian itu benar-benar hilang, dia sangat tertekan. Dia meraih Harvey dengan keras dan berkata dengan keras, "Di mana kau menyembunyikan berlian itu? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan manajer Thompson? Aku tidak bersalah." Harvey tetap tidak terganggu. Ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana kau begitu yakin bahwa berlian itu ada padaku? Tamara secara otomatis bergumam, karena kami yang memasukkannya. Nona Ebony. Berlian itu tidak ada pada Harvey. Mungkin kau meninggalkannya di tempat lain. Brian menyelanya dengan tergesa-gesa, takut dia akan mengekspos rencana mereka. Stephen segera setuju. Ya, kau mungkin meninggalkan berlian di dalam mobil. Kita salah paham pada Harvey. Jika rencana mereka untuk menjebak Harvey ketahuan, itu akan membawa masalah bagi mereka. Karena berlian itu tidak dicuri, maka masalah ini telah berakhir. Mari kita terus menikmati diri kita sendiri. Lenny tampak tak berdaya. Karena mereka tidak dapat mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Harvey, mereka hanya bisa mengesampingkan keluhan mereka. Cynthia menghela napas lega. Dia tahu bahwa kakak iparnya akan baik-baik saja. Kate menyipitkan matanya pada Harvey. Rupanya, pria ini tidak sebodoh kelihatannya. Tunggu, jika aku ingat dengan benar, seseorang mengatakan bahwa jika aku dianiaya dan semuanya ternyata salah paham, kau akan memberiku penjelasan. Di mana itu? Harvey tersenyum, menunjuk pada mereka bertiga. Kau, berlututlah dan minta maaf padaku sekarang juga. Sebelum orang lain bisa berbicara, Tamara yang marah berteriak, York, jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku dengan jelas memasukkan berlian itu ke dalam sakumu. Jangan main-main denganku. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, kerumunan itu terdiam.
Senyum kecil muncul di wajah Harvey.